Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Nur Hidayah, NIM 8577777331 dari UPBJJ UT Semarang. Pada video ini saya akan melakukan praktikum mengenai lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan dari praktikum ini antara lain menentukan jarak titik api atau F lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung atau P, dan menentukan jarak titik api atau F cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain lensa cembung, sendok sayur di sini untuk cermin cekung, kertas ini digunakan sebagai layar, lilin, korek api, penggaris, alat tulis, dan lembar pengamatan. Percobaan pertama, saya menggunakan lensa cembung. Langkah pertama, saya menyiapkan lilin yang sudah dinyalakan dan mengatur jarak antara lilin dengan lensa. Pada percobaan pertama ini, saya mengatur jarak antara lensa dengan lilin adalah 15 cm. Pada jarak ini, bayangan sudah terlihat jelas dan juga tajam, dengan sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Di sini bayangannya terletak pada jarak 45 cm. Pengukuran selanjutnya, saya mengatur letak lensa cembung pada jarak 20 cm. Kemudian, saya atur letak layar sampai menemukan bayangan yang jelas dan tajam. Di sini, bayangan mulai terlihat jelas, dan bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Pada pengukuran kedua ini, jarak bayangannya adalah 33 cm. Selanjutnya, saya akan mengatur letak lensa cembung pada jarak 25 cm. Kemudian, saya juga mengatur letak bayangan pada layar sampai bayangan terlihat jelas dan fokus. Di sini, bayangan terlihat jelas dan fokus pada jarak 25 cm. Dan sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Percobaan selanjutnya, saya mengatur letak lensa cembung pada jarak 30 cm. Kemudian, saya mengatur letak layar sampai menemukan bayangan terlihat jelas dan fokus. Di sini, bayangan mulai terlihat jelas, dan bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk jarak bayangannya adalah 20 cm. Untuk percobaan berikutnya, saya menggunakan cermin cekung. Di sini, saya meletakkan cermin di belakang benda. Kemudian, saya atur jarak cermin dan lilin dengan jarak 1 cm. Di sini, bayangan sudah terlihat dan menunjukkan sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Pada percobaan pertama ini, jarak bayangan yang diperoleh adalah 25 cm. Pada percobaan kedua, saya mengatur layar pada jarak 20 cm. Dan saya juga mengatur jarak lilin dan cermin dengan jarak 3 cm. Pada jarak bayangan 20 cm ini diperoleh sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, saya mengatur letak layar pada jarak 15 cm. Dan mengatur jarak lilin dengan cermin pada jarak 5 cm.
Pada jarak tersebut diperoleh sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Percobaan berikutnya, saya mengatur layar pada jarak 10 cm. Saya juga mengatur jarak antara lilin dengan cermin pada jarak 7 cm. Di sini menunjukkan sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Kesimpulan dari praktikum ini menunjukkan bahwa lensa cembung dan cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya serta menghasilkan bayangan yang nyata dan terbalik. Ukuran bayangan yang terbentuk sangat bergantung pada jarak benda, di mana bayangan akan diperbesar ketika jarak benda dekat dan berubah diperkecil seiring bertambah jauhnya jarak benda dari lensa atau cermin. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.